mudahnya bikin izin ISP itu mudah sekarang, nggak susah. Dengan cukup OSS, daftar di OSS, terus kemudian daftar di layanan.kominfo.go.id, izin ISP, selesai deh, punya izin prinsip. Terus kita tinggal lanjut keluar deh kalau lulus SKLO-nya. Atur kamera dulu ya, kameranya nggak beres. Gue sambil ngerokok boleh nggak? Boleh. Tatar gue cek bandit dulu bentar bos. Ya. Barangkali karyawan saya iseng melimit bandit kan dulu. Bukan di limit kan? Halo. Gimana sih ini komisaris? Masa bandwidth komisaris di limit? Kurang ajar Enosi. Ya, Pak. Saya memang perintahnya semua di limit ya, termasuk saya, tapi nanti saya buka sendiri. Tuh ini saya sering madepnya ke sini, kameranya masih ini. Lalu ini kok saya ke sini kepalanya ke sana ya? Pak gaptek Pak, gue Pak baru pakai DSR apa? DSR apa DLSR? Oke, kita mulai aja ya. Oke, Bos. Silent dulu. Halo Om, tante-tante yang nyimak sama titip sandal di podcast terdepan membuka akses. Kita kehadiran sahabat saya, Om Ageng Baja, di mana Om Ageng Baja ini adalah Korwil Abji paling ganteng di Indonesia ya. Amin. Bukan berarti yang lain nggak ganteng ya, tapi setidaknya yang lain itu berani nambah gitu, Walau nggak ganteng-ganteng amat. Oke. Apa kabar Om Ageng? Sehat, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Jadi gimana sehat? Sehat sekali. Dilihat dari postur kan ya pasti sehat. Iya lah, makan kan nambah ya. Om selain rutin karaoke ini kesibukannya apa aja Om Ageng? Itu dikat tuh. Biasa kan. Itu hobi nyanyi ya, bukan karaoke kan, karena dulu kan saya pemain band bro. Jadi kebetulan saya suka main gitar, main lead gitar, main melodi tuh, dulu mah melodi lah, lead gitar. Terus karena sekarang udah gak punya temen buat main band, jadi akhirnya nyanyi sekarang sukanya. Dipecat ya sama grupnya? Iya, dipecat sama grupnya. Semua saya pecat semua, dia juga pecat saya gitu, sama pecatnya. Jadi karena saya suka main band, terus kemudian sering bikin vokal lah. Kalau misalnya suara tinggi, saya bikinnya. Suara tingginya? Luar biasa. Iya, suara tingginya, suara kedua lah. Suara duanya, terus ya kayak gitu. Main band dulu. Makanya orang-orang taunya saya karaoke, padahal bukan karaoke, saya sukanya nyanyi. Luar biasa. Mirip-mirip lah sama aku hobinya juga. Nyanyi juga? Ya. Nyanyi juga hobinya? Ya kalau kepake aja. Ya. Kalau kepake ya. Main bass kepake ya. Main bass juga kalau kepake. Oh, main bass juga berarti Bang? Main bass kalau kepake. Oh. Jadi cocok berarti kita nanti kalau misalnya nanti ada band kita bisa kolaborasi tuh. Oh iya. Jadi yang main drum kan Om Agus nanti. Yang main dia bisa? Oh bisa. Om Agus. Gitu. Vokalisnya nanti Om HP aja. Jadi memang saya suka main musik lainnya, musik. Apalagi kalau rock, suka banget musiknya. Nanti aku nyebutnya apa nih, Om Ageng apa Om Ageng? Biasanya kan kalau versinya Om Arvisar lu Om Ageng. Yang mana sih? saya lahir di Jawa Barat, kebetulan kalau Jawa Barat itu Agung, jadi dipanggilnya Ageng. Itu artinya gede, Bang. Gede itu gede namanya. Orangnya sih kecil, jadi nggak sesuai dengan namanya tuh, karena saya kan ikut diet ya, belum sampai 10 kilo. Makanya nggak kelihatan gede. Arvisal aja yang manggil Ageng.
Iya, dia soalnya mungkin dari Sumatera, jadi manggilnya Ageng bukan Ageng. Tapi bagus sebenarnya kalau dibuat Ageng gitu untuk simpatisan atau tim pemenang PUBG 1 nanti kan Agengs gitu kan. Malah udah kesana-sana. Gengs gitu ya Pak. Bagus. Oke. Kita lihat sebenarnya yang aku tahu di sini Om Ageng ini adalah Korwil PUBG Jabar. Jadi ISP-nya adalah Bitsnet. Ya, kan? Ya, PT Bina Informatika Solusi itu sebenarnya PT Bina Informatika Solusi itu saya singkat BITS, jadi Bina Informatika Solusi, jadi BITS. Karena latah kan ISP, belakangnya net, jadi makanya saya kasih Bitsnet gitu. Sebenarnya mirip-mirip lah sama yang lain-lain gitu kan. Makanya orang pada bingung. Sering tuh saya customer datang ke kantor tapi beda brand. Nanya apa? Ada Bitsnet, ada Bisnet kan gitu ya? Iya, jadi customer-nya Bitsnet datang ke kantor saya tuh. Dia komplain. Kalau pasang baru nggak apa-apa, ini komplainnya yang datang ya. Seringnya komplain, bukan pasang baru. Kalau pasang baru, nanti saya belok. Lain kali kalau pasang baru aja Pak datang ke sini Pak, komplainnya ke kantor sebelah gitu ya. Iya, asik Om. Oke. Terus kalau di Bitsnet itu apa pembedanya sama ISP lain Om biasanya? Itu bergeraknya kayak bagaimana tuh Bitsnet? Ya, bisa tuh hadir di kota Cirebonnya. Jadi memang saya memang bikinnya di kota Cirebon. Tadinya awalnya nggak mau di mana-mana, cuma di kota Cirebon. Cuma kan karena kewajiban Kominfo ya, kita harus bikin 5 komitmen wilayah di kota-kota lain. Saya pikir tuh bisa ya, cuma hanya kota-kota deket lah. Ternyata waktu itu pas dulu ya, zaman dulu itu nggak bisa. Jadi saya bikinnya jauh-jauh, nyesel juga tuh. Jadi makanya awalnya sih pengennya bikin di kota Cirebon. Saya pengen bikin brand lokal, pengen aja kalau misalnya di kota daerah tuh bisa lah berkembang, tidak hanya untuk di kota-kota besar. Cuma semakin kesini jadi banyak permintaan di kota-kota lain, terutama misalnya ada perusahaan A lah di kota Cirebon, dia punya cabang di kota lain, itu akhirnya expand ke sana. Sekarang malah lebih fokusnya ke FTTH ya, karena saya pelanggan sekarang sudah lumayan banyak di FTTH. Kita join tuh sama PT Bit Teknologi itu, Bit Teknologi Nusantara ya. Jadi dia nanti yang bangun infrastruktur FTTH-nya, terus kemudian kita yang isi kontennya. Ya tentunya pasti pakai komitmen lah ya, nggak mungkin cuma hanya internet bangun terus udah gitu, nggak mungkin. Lumayan oke, karena sekarang kan COVID kan sekarang sekolah dia nggak bisa datang ke sekolah, terus akhirnya sekolah-sekolah anak-anak sekolah pada minta tuh sama orang tuanya tuh untuk langganan internet, kayak jualan kacang jualan internet FTTH sekarang gitu. Ayo 100.000 pasang tuh mereka gitu. Tapi dengan infrastrukturnya Bitek kita gunakan itu. Jadi bisa itu belum punya kabel secara keseluruhan di kota Cirebon, tapi memang lagi progres. Mudah-mudahan sih tahun ini sudah bisa ini ya, pakai kabel sendiri ya, nggak pakai kabelnya. Maksudnya bisa, selain kolaborasi kita juga bisa pakai kabel sendiri. Di situ korporat pasti lah, tapi cuma sekarang lagi prima donanya FTTH ya FTTH. Berarti udah soal kolaborasi Om Ageng ini jago banget udah ya. Doyan kolaborasi gitu. Ya selama pandemi nyampe lah, sekitar saya selama pandemi itu mulai start di Mei sampai sekarang sekitar 600 pelanggan baru ya. Dia baru lah, ya kota kecil kan, kalau Cirebon kan nggak kota kayak Bali ya. Bali kan KFC ada, di kita KFC baru buka tuh KFC-nya. Kan kita daerah, wilayah beneran kota kecil ini, bukan kota besar kayak Bali. Gitu. Oke, kalau PUBG Jabarnya gimana Om? Jadi bisa info nggak kayak gimana itu PUBG Jabar? Ya PUBG Jabar sih alhamdulillah ya, saya dikasih amanah ya sama anggota yang
Jabar itu di tahun 2018 bulan Juli ya kalau nggak salah. Itu mulai dari bener-bener saya tuh niatnya awalnya sih bukan pengen menjadi Konwil, niatnya pengen ikut berdemokrasi itu di Konwil Jabar, karena waktu itu dibuka putusannya nggak ada yang nyalonin tuh. Nah cobalah saya coba nyalonin. Iya, waktu dibuka pendaftaran ketua tuh belum ada yang nyalonin. Wah, kok nggak ada yang nyalonin? Saya cobanya jujur iseng, terus saya coba nyalonin, ternyata ada juga ya pihak lain. Terus kemudian saya siapkan visi misinya tentang Jabar ke depannya nanti kayak gimana 3 tahun ke depan ketika kalau saya terpilih. Ya alhamdulillah dalam program 3 tahun itu dalam 1 tahun sudah selesai, udah terlaksana semua. Tinggal banyak program-program kerja yang edisional sekarang sifatnya. Aku baru tahu, ini kan aku baru aktif ya di APJI. Ini 3 tahun ya berarti ya? Bukan 4 tahun? Ya, per 3 tahun. Bukan per 3 tahun. Ini dipilih lagi sama anggota. Ada namanya, kalau di wilayah namanya Musfil, yang musyawarah wilayah. Ya, sekarang APJI Jabar sudah lengkap, Bro. Sekretariatnya sudah di Wisma Bumi Putra, Jalan Asia Afrika, Bandung. Terus kolokasi di sana bisa kolokasi. Semua NAP hampir semuanya rata-rata Jawa Barat sudah ada ya. Yang besar-besarnya udah ada semua di sana, kabel juga udah banyak loh. Pilihan-pilihannya di sana banyak. Termasuk sampai misalnya kita punya customer universitas kan butuh research library ya, kayak IDREN atau NREN-nya itu sudah bisa connect ke ITB langsung tuh. Nanti itu lewat APJI Jabar, kita nggak perlu datang ke sana. Gimana? Nggak perlu datang ke ITB-nya untuk jemput, nggak perlu. Wos, ya. Udah siap. Ini aku ambil screenshot dari kemarin Rakernas. Masih ada tuh fotonya Om itu. Jadi wah sampai ini. Jadi buru-buru kayaknya jelasin waktu itu. Padahal aku penasaran sebenarnya progresnya APJI Jabar tuh kayak gimana sih gitu ya. Iya. Ini kayaknya yang buat slide kayaknya pasti Korwil ini ya. Iya, saya yang buat itu. Ada yang lain kan beda-beda nih slide-nya nih. Iya betul. Itu foto-foto pengurus tuh yang ada di situ tuh. Kita coba bahas ya satu-satu ya ini ya. Ini boleh. koneksi kapasitas 1 Gbps. Ini IX-nya. Ini kayaknya itu IDREN, itu IDREN yang tadi saya bilang. Jadi misalnya RT RW-nya itu speed test 1 Gbps ya. Ini dikalahin. Enggak, maksudnya gini, itu IDREN di Jabar IX tuh ya tadi yang saya bilang, misalnya anggota itu punya pelanggan universitas, katakanlah universitas Unpad gitu ya. Unpad itu pelanggannya Jinom itu misalnya seperti itu. Unpad itu butuh research library-nya. Jadi misalnya dia pengen cari research itu di IDREN ataupun NREN, itu mesti harus terkoneksi sama IDREN-nya yang ada di ITB. Itu. Sedangkan semua ISP itu yang semua bisa masuk ya, yang sudah ya Telkom, kemudian kalau nggak salah Moratel di sana, terus Indosat ya. Nah, kita coba kemudian yang 15U telah digunakan anggota. Bukan yang di IDREN di Jabar IX yang paling atas nomor 1. Jadi anggota nggak perlu harus datang ke ITB untuk colokin kabel. Sekarang cuma cukup ketemu di sekretariat APJI Jabar, sudah selesai langsung connect ke IDREN Jabar. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada pelanggan universitas, dia nanya, nanti di LKPP ada setiap LKPP. Misalnya kita punya, kan itu kan dia tendernya LKPP itu kayak Unpad, kayak yang lain-lain lah, yang negeri terutama, mereka mensyaratkan harus terkoneksi dengan IDREN. Nah, kita fasilitasi dengan itu. Detailnya apa ya? IDREN ini seperti apa sih sebenarnya? Kalau aku kan orang baru nih, nggak ngerti nih IDREN. IDREN itu research library, jadi kayak orang-orang tentang cari penelitian tentang apa ya, tentang ilmu lah, intinya di kampus-kampus itu bisa carinya di IDREN. Oh gitu. Harus terkoneksi dulu.
itu dengan ID-nya. Nah kita siapkan itu kerjasama sama Bitek kasih koneksi 1 giga tuh kapasitasnya ke ID ke kita dari Jabar, dari Wisma Bumi Putra, BBU ya biasanya disebut BBU itu dikasih 1 giga sampai ke ITB gitu. Iya enak lah gitu kan. Nggak perlu harus repot-repot sewa kabel kan, nggak sampai ke ITB kan. Apalagi masuk ITB nggak gampang tuh, mulai dari masuk kuliahnya nggak gampang, masukin kabel susah juga. Gitu. Oke, terus ini jadi Dewan Smart City Kota Bandung. Ini seperti apa ya, Om? Ya kemarin kan karena kan wali kotanya baru waktu itu, sebelumnya kan Pak Ridwan Kamil, setelah itu kan Pak Ridwan Kamil naik kan jadi Gubernur Jawa Barat, terus kemudian diganti sama Pak Mang Odet ya, biasanya dipanggilnya Mang Odet. Nah, akhirnya dibentuklah Dewan Smart City baru yang tadinya pas di kepemimpinan Pak Ridwan Kamil akhirnya ditambahin dan ya ada ditambah dikurangi lah. Kebetulan alhamdulillahnya di Jabar ini sama pemerintah kan sering kontak lah, sering hubungan tentang internet dan lain-lain. Akhirnya kita diajak tuh sebagai Dewan Smart City itu untuk kasih masukan ke mereka ini seperti apa Smart City yang bagus, karena kan banyaknya ini Smart City itu malah jadi Smart CCTV bukan Smart City. Nah itu udah biasanya Smart City. Iya. Udah, iya, smart City yang bener tuh kayak gimana ya? Aku juga nggak kepikiran ya. Panjang, nanti malah jadi berapa SKS tuh kalau saya sebutin. Tapi intinya perannya APSI ya lebih ke infrastruktur, apalagi konten internetnya ya. Produknya seperti itu, karena kan ISP kan pasti terlibat tuh, mulai dari internetnya, ada IoT-nya juga kan gitu. Kita ngasih tahu nih yang seperti ini Pak, jangan hanya terpaku sama CCTV aja atau yang lainnya, tapi lebih kolaborasinya ke kita tuh yaitu internet yang positif gimana, yang baik ya, penggunaannya seperti apa, terus IoT teknologinya yang update seperti apa. Jadi biar kita kasih masukan, kalau kita nggak masuk dalam Smart City nanti yang ada Bandung jadi nggak jelas nih mana arahnya gitu. Tapi nggak di Bandung aja sih juga sama, jadi Dewan Smart City juga. Aku apresiasinya ya ini hebat juga. Jadi gimana ya, kalau aku aja nggak sampai ya ngurusin perusahaan sendiri aja udah pusing Om. Ini ngurusin sama. Apa ini diambil kerjaannya? hebat. Ya itu kan amanahnya anggota gitu. Jadi kan jangan sampai kan kita cuma hanya sekedar menurut jabatan, bukan hanya untuk itu aja, tapi kan untuk semua anggota biar bisa nikmatin hasilnya. Kepentingannya kan kita harus akomodir, nggak mungkin itu enggak kan. Ya caranya harus masuk tuh pemerintahan, kalau nggak masuk ya nanti mereka juga bikin kebijakan ya setahunya mereka, bukan karena kepentingan kita nggak ada di situ kan sayang. Nah ini ada Sweet Telkom di MMR. Emang Sweet Telkom emang kan di MMR-nya dia kan. Ini tapi di MMR Jabar di APSI Jabar. Oh gitu. Kan biasanya kalau di Bali di mana ya data center Newcentric ya? Nix. Di daerah Bali kalau di Nix. Di Nix sama ITC Moratel ada 2 sih sekarang. Enggak yang Telkomnya. Telkomnya di mana? Itu Telkomnya itu susah banget untuk ditarik ke Newcentricnya di mana, Bung? Newcentric Telkom di Bali. Ada. Di mana? Kaliasem dia. Namanya Kaliasem. Di Kaliasem. Kalau di Bandung itu di Lembong, Bung. Di Jalan Lembong. Cuma kan kalau kita mau connect ke Telkom kan, ya tahu ya nggak semudah yang kita bayangkan kayak dimasuk ke data center lain. Benar, itu. Ya, kita coba jelaskan ke Telkom kebutuhannya anggota tuh seperti ini loh. Kalau kita misalnya mau masuk ke Telkom, kita mau kolaborasi, susah gitu kan kalau Telkom banyak rule. Gimana kalau Telkom naruh switch-nya di APSI Jabar supaya nanti si anggota tuh tinggal colok aja di APSI Jabar, nggak perlu harus narikin kabel ke dalam Newcentric atau dan yang lainnya gitu. Sekarang sudah ada di situ di APSI Jabar, tinggal colok aja. Ya? Aku ada sekitar hampir setahun ini
untuk bisa komunikasi sama Telkom mau masuk Neocentric itu susah gitu loh. Jadi Ya, saya 2 tahun. bukan masuknya yang susah, keluarnya yang susah. Masuk Iya, bisa. ini malah keluar dia. Dia bukan masuk, malah dia keluar si Neocentric kan. Saya 2 tahun ngelobi Telkom loh. Iya. Supaya dari awal saya menjabat sampai bulan apa ya? Bulan Juli kalau nggak salah, setelah Lebaran lah. Mereka baru kalau switch-nya dia dijabat. Jadi kalau saya mau ada kebutuhan di Jawa Barat ya, kita bicara di Jawa Barat, misalnya di Ciamis, ya cuma hanya bisa ada jaringan Telkom, ya udah saya pakai Telkom, tinggal colok tuh di switch-nya kan sebelahan switch-nya, nggak perlu harus ke Neocentric-nya, enak tuh. Nah, biasanya ngajak Telkom dulu di sana itu loh yang susah. Ini bisa. Jadi Jabar bisa, Ya. Luar biasa ini. Ya 2 tahun perjuangannya, saya coba nego lagi datang ke sana numpang ngerokok hanya untuk melobi, ya kan namanya juga melobi tanpa modal ya begitu, datang ngerokok ngopi. Ya alhamdulillah setelah pelan-pelan mereka mau terbuka ini. Oh seperti ini. Gitu. Ada sekarang 15 U yang di yang co-location ya di sana ya. Ada 15. Sekarang udah 20 sekarang. Udah 20. 20. Iya, 20 lebih. Iya. Ya tinggal hitung aja 20, misalnya kita ngomong 20 kali sejuta, itu pendapatan Jabar segitu Pak dalam sebulan. Oh, udah jalan ya 1 U 1 juta gitu ya. Ya, misalnya 1 U 1 juta, bukan misalnya memang SK-nya 1 juta ya, 1 U kali 20 U berarti 20 juta kan? Kali 12. Nah, itu pendapatan Jabar dalam 1 tahun. Sekarang memang dari nol, maksudnya nol tuh kita nggak punya income, kita bicaranya bukan income laba ya, tapi income yang ada itu dari nol sampai sekarang berarti 20 juta dalam 1 bulan. Katakan seperti itu. Kita punya sendiri itu. Jadi teman-teman kolokasi gitu. Mungkin di kota lain ada juga yang lebih banyak. Ya, kalau di Bali apalagi itu. Kalau di Bali kemarin sempat gratis. Jadi Ya. Gratis. Jadi ketika dibayarin sempat ribut sih karena kita nggak tahu SK-nya dulu gimana. Itu kok kita dulu ceritanya kita ajakin teman-teman ISP yang lain, ayo masuk sini. Nah sekarang tiba-tiba disuruh bayar gitu, jadi kaget. Gitu, komitmen disuruh bayar. Bayar buat listrik terutama yang memang listrik kan nggak bisa ini ya, kita juga nggak bisa atur ya karena kan pasti naik terus itu yang pertama. Yang kedua hasilnya itu juga digunakan sama ke anggota lagi nantinya, misalnya kegiatan apa, misalnya kegiatan A, B, C, D sampai Z itu bisa dipakai untuk kegiatan itu sebenarnya. Jadi balik lagi ke anggota sih sebenarnya, uang bayar itu bukan untuk siapa-siapa. Sebenarnya sih kalau kita dengan begitu kan satu keuntungan eksternnya ada, terus kemudian ya keuntungan yang lain pun ada. Kita sih berharap nanti di Jabar tuh banyak konten, jadi kontennya bukan hanya IDRAN aja, tapi dengan pemerintah juga bisa ambil kontennya. Misalnya kalau Facebook bisa datang ke sini ke Jawa Barat itu bisa ada kontennya juga, Google juga bisa, gitu. Berharapnya gitu di tiap wilayah, bukan di Jakarta. Kalau Jakarta sudah everything isi kan, gampang kan, mudah. Nah, kalau di wilayah belum tentu kan, apalagi kota kecil kayak saya nih di Cirebon nih. Nah, kalau mau ambil internet harus ke Jakarta, ya kan? Semua buka katakanlah buka bandung.go.id itu harus ke Jakarta dulu, baru ke Bandung Jakarta Cirebon. Karena servernya di sana gitu. Karena walaupun servernya di Bandung tetap kan harus ke Jakarta dulu, infranya memang ke Jakarta semuanya. Ya. Iya, mestinya kan langsung aja Cirebon Bandung, baru Bandung ke Cirebon lagi kan gitu. Itu yang kita pengen upayakan supaya nanti kontennya semua kumpul ada di Jawa Barat. Ya, ISP kan happy kan pasti kalau semuanya ada konten di setiap wilayahnya. Cuman modal 1 juta itu aja kan, nah kan gitu. Iya, betul, dengan modal 1 juta, ayo kita sama-sama gitu kan. Kemarin saya sempat bahas sih sama ITB minta kontennya mereka kan dikasih Google Classroom. Gitu. Bisa nggak sih ke kita? Cuma kan mungkin ada cara-cara regulasi yang lainnya. Nanti coba. Kopinya jangan lupa. Oh ya siap, saya juga udah siap. Kopinya sebenarnya cuma ada kopi Abji.
Saya juga ngopi ya. Kalian ngopi ya. Sambil ngopi. Itu apa Ya, teh? ya. Hah? Saya kopinya beli. Oh ya, yang dari beli habis. Kemarin waktu pas dikasih habis. Cuma satu sih, kalau 10 mungkin satu aja kopinya. Tambah bukan endorse ya. Nanti sensor aja. Udah terlanjur dibilang. Sensor tinggi gitu kan bisa lu sensor deh. Oh nggak dikasih. Saya memang senang ngopi es karena di Cirebon panas banget. Kan kafein luar biasa ya. Iya, 35 derajat Celcius Cirebon. Walaupun keadaan dingin, maksudnya musim hujan tetap panas. Jadi memang senangnya minum es orang Pantura. Kalau di Bali apalagi udah biasa. Sampai hitam begini kan muka. Oh iya, itu hitam ya? Aduh, gosong. Iya, bener. Harusnya Bali juga bisa lah, kontennya harusnya bisa lebih banyak kayak Facebook, Google, dan Akamai dan lain-lain itu bisa menciptakan sendiri ya di Bali ya. Harusnya, karena kan satu luar negeri tahunya Bali, bukan Indonesia. Siapa dulu dong? Gitu loh. Yang kasih konten FNA Facebook itu siapa dulu dong? Ya, itu makanya kan. Makanya saya kemarin sempat nanya, tolong itu FNA-nya, tolong pindahin ke Jabar gitu. Bisa enggak gitu kan. Itu kan baru permulaan Facebook. Gimana kalau yang Google kan bisa. Cuman kayaknya cuma 1 giga dah, bisa dah. Coba aja. Apanya? Coba kayaknya ya. Kalau ada Jabar IX itu ajukan aja ke FNA, ke apa namanya, ke Facebook gitu. Oh, ya. Ya langsung aja ajukan. Nanti biasanya dikirim. Saya udah sempat ngajuin, ditolak. Oh iya. Iya, karena apa namanya, satu kita juga kan tidak, kalau atas nama ini ya, atas nama Arci ya, kita bicaranya atas nama Arci. Jabar trafficnya Facebook ya belum banyak. Tapi kalau saya sendiri, saya malah sudah PNA perusahaan saya, jadi ya jadi minta FNA ya ditolak. Udah nyolok langsung, ngapain FNA digituin kemarin. Itu mintanya kemana ya FNA itu? Aku ya kayak ini yang request kebetulan bukan aku sih gitu. Ada tim operasionalku yang request. Itu ada sekitar 5 bulan gitu baru sampai. Baru approve ya? Ya, approve-nya sih 1 bulanan approve-nya. Ginom sendiri itu apa namanya, udah PNI belum sama Facebooknya? Belum. Oh belum. Oh iya, kalau belum sih pasti trafficnya dikasih FNA. Tapi kalau sudah PNI sama Facebook, dia malah nanyain ke saya, kamu ngapain minta FNA? Oh udah colok langsung. Kan saya susah jawabnya kalau kayak gitu. Kalau aku nyari inilah, jadi nyari kebersamaannya. Jadi bareng-bareng cari gratisan, kan gitu ya. Iya, maunya gitu. Saya juga setiap wilayah ada FNA atau Google Cash di setiap wilayah. Ayo. Di Jakarta juga aku nggak PNI, jadi ya ikut abdi aja. Oh. Cari gratisan, bilang aja. Ya itu kan saya tuh korban PNI karena waktu pas itu kan, ya lu tahu kan, linknya kan itu cuma 1 giga waktu itu. Ya. Waktu itu ya, bukan sekarang ya. Waktu itu saya 1 giga, sedangkan kapasitas saya ke Facebook kan nggak 1 giga, lebih dari 1 giga ya, nanti kontes dong linknya. Makanya saya akhirnya suka nggak suka ya PNI sama Facebook. Nah sekarang udah dapet RCP itu dari ABG-nya, udah 2 giga tuh, cuma tetap aja kurang gitu. Gitu. Ya udahlah PNI aja langsung. Ya. Jadi kalau ini ada, aku lihat ada banyak nih, ada 100-an ya anggota di Jabar ya. Betul. 109 ya? Mungkin lebih dari itu. Ini aku hitung-hitung ada 60-an yang lokal Jabar ya? Ya, yang lokal itu dipastikan sekitar 60. Yang pendatang dari luar Jawa Barat itu totalnya plus yang lokal itu 113 saking posisinya. Ini belum. Jadi bisa kebayang kalau misalnya jualan di Jawa Barat, itu berhadapan dengan 113 anggota, update terakhirnya segitu, nanti mungkin bisa nambah lagi terus-terusan. Bali aja cuma 60-70-an itu anggotanya.
Kalau lokalnya paling belasan paling. Sedikit sih. Kelas ya. Nah, di Cirebon aja udah berapa tuh? Udah 5 tuh. Ini ISP-nya banyak, berarti RT RW net-nya banyak ini. RT RW banyak nih Mas ini. Banyak pakai banget. Wah. Ini kayaknya baru nih. Baru ya. Ah ya, iya itu Pandawa di Indramayu. Ini apa-apaan nih? JLM banyak banget nih. Kan dia ada NAP kalau nggak salah. Oke. Jartaplo. Ini Jartupnya. Iya. Oh, Pakistan ini Palu Gada. Kaya raya nih Pak. Ya, wah, ternyata ISP kaya raya nih. Waduh. Dia Bogor 4 doang, sampai 4 ya ngambilnya ya. Yang lain satu-satu dia 4 ya. Ini awas kalau nggak sponsorin acara podcast yang sekarang ini. Iya lah, kita udah ini ya promoin ya, JLM ya. JLM sampai NAP. Wah, lengkap. Lengkap. Keren lah, keren. Jadi anggota sih memang 60-an, yang lokal, yang di luar itu 113. Dan itu akan nambah lagi tuh, tidak mungkin tidak. Apalagi sekarang maraknya ini ya, internet yang maraknya mudahnya bikin izin ISP itu mudah sekarang, nggak susah. Dengan cukup OSS, daftar di OSS, terus kemudian daftar di layanan.kominfo.go.id, izin ISP, selesai deh, punya izin prinsip. Terus kita tinggal lanjut keluar deh kalau lulus SKLO-nya. Jadi Om Ageng ini selain Korwil Jabar, ada Korwil Jabarnya Kominfo juga ya ini. Udah tahu. Marketingin Kominfo kayaknya. Oh enggak, saya bukan marketing Kominfo, cuma kan sekarang tuh bikin ISP mudah, jadi nggak susah kok bikin izin ISP. Nggak kayak dulu kan saya harus datang ke Sabta Pesona, terus harus presentasi. Saya di Bogor waktu itu ya, di mana ya, Satika Bogor, presentasi kalau saya mau bikin ISP, komitmen 5 tahun apa aja. Habis itu saya ulonya lulus, saya harus ke Sabta Pesona ambil izinnya. Nggak bisa di print kayak yang sekarang nih. Habis itu nanti keluar lagi izin prinsipnya, izin penyelenggaranya saya ambil lagi di Sabta Pesona. Jadi saya 3 kali ke Sabta Pesona, 1 kali ke Bogor, 4 kali bikin ISP. Karena kan tinggal print, ya kan? Ya. Terus apalagi ulo bisa asesmen kan sekarang, tidak perlu datang orangnya, ya. Ya benar-benar. Itu ya semakin mudah, tapi nggak semakin mudah jualannya sekarang, di malah tambah. Ya, kayaknya tambah banyak. Kalau dulu kan eksklusif banget ISP, sekarang udah jadi komoditas. Udah gimana ya? Udah biasa aja kayaknya ya. Iya, saya kalau bikin ISP baru lagi nggak bangga saya punya ISP karena udah banyak musuhnya.